Drop it. Sebelum masuk ke dalam praktikumnya, kita kenali dulu tentang teori dasar mengenai gerak pada tumbuhan. Gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan hanya pada bagian tertentu saja, misalnya pada bagian ujung tunas, ujung akar, atau bagian lembar daun tertentu. Gerakan pada tumbuhan dapat diamati dengan pertumbuhan tanaman yang menuju ke suatu arah tertentu. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu gerak endonom yang merupakan gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan yang berasal dari tumbuhan itu sendiri. Dan yang kedua adalah gerak epionom, yaitu gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan tersebut, di mana faktor penyebab gerakan epionom ini berasal dari faktor rangsangan, yaitu seperti sentuhan, air, cahaya, temperatur, zat kimia, gravitasi, dan lain-lainnya yang menyebabkan pergerakan pada tanaman. Adapun alat dan bahan dari praktikum ini yaitu yang pertama, alatnya ada 3 buah gelas plastik, seperangkat alat tulis atau penggaris pulpen dan buku, dan kamera HP. Sedangkan bahan dari praktikum ini yaitu ada 15 butir kacang padi, ada tanah, dan ada air. Adapun langkah kerja dari praktikum ini yaitu rendamlah kacang padi selama lebih kurang 15 menit di dalam air. Lalu sediakan 3 gelas plastik yang telah diisi dengan tanah untuk 3 perlakuan, di mana perlakuan pertama yaitu fototropisme. Tanamlah biji kacang padi sebanyak 5 biji di dalam tanah, terserah di mana letaknya, dan disiram dengan sedikit air. Yang kedua yaitu pengamatan untuk geotropisme. Tanamlah biji kacang padi di sekeliling gelas plastik tersebut. Hal ini bertujuan untuk melihat pertumbuhan atau arah pertumbuhan akar dan batang dari kacang padi ini. Lalu yang ketiga yaitu pengamatan hidrotropisme. Hampir sama dengan geotropisme, kita tanam kacang padi di sekeliling gelas plastik dan sisakan ruang kosong untuk menyiram tanah, dan jangan sampai disiram di bagian kacang padi tersebut. Lalu kita amati selama 8 hari dan letakkan di tempat yang aman. Untuk pengamatan hidrotropisme, kita tutup menggunakan karton yang berlubang, bertujuan untuk datangnya atau sumber cahaya. Perlakuan pada fototropisme ini kita amati selama lebih kurang 8 hari. Yang akan kita amati yaitu jumlah daun dari tiap biji yang tumbuh dan panjang batangnya yang kita ukur menggunakan ruler. Lalu kemanakah arah dari batangnya tersebut? Setelah kita ukur, lalu kita catat di dalam buku pengamatan kita berapa panjangnya, berapa jumlah daunnya, dan kemana arah pertumbuhan dari batang dari setiap kacang padi tersebut. Dan amati, lalu jangan lupa di foto. Pada pengamatan geotropisme, kita melihat arah tumbuh batang dan arah tumbuh akar, di mana setelah biji berkecambah dan berakar,
lalu akarnya melekat ke tanah, kita balik polybag atau gelas plastik tersebut dan kita amati arah tumbuh batangnya, di mana arah tumbuh batangnya tersebut yaitu menjauhi titik gravitasi bumi, sedangkan arah tumbuh akarnya menuju ke titik gravitasi bumi. Dapat kita lihat pada pengamatan ini akarnya menuju ke gravitasi bumi dan ke dalam tanah dan ke bagian akarnya. Lalu kita catat ke dalam buku pengamatan. Dan yang terakhir yaitu pengamatan hidrotropisme, di mana yang kita perhatikan yaitu arah tumbuh akar dari tiap biji kacang padi, di mana dapat kita lihat akarnya menuju ke air atau sumber nutrisi dan hanya 4 batang saja yang tumbuh pada hidrotropisme ini. Drop it. Berikut adalah pengamatan dari fototropisme dari hari pertama sampai ke hari ke-8. Setelah dilakukan 8 hari pengamatan pada fototropisme ini, didapatkan bahwa yang pertama, arah tumbuh batang menuju sumber datangnya cahaya. Yang kedua, jumlah daun semua biji yang tumbuh yaitu berjumlah 2 buah daun. Dan yang ketiga, panjang rata-rata kacang padi yang tumbuh yaitu 15,5 cm. Ini merupakan pengamatan geotropisme dari hari pertama sampai hari ke-8. Dari pengamatan geotropisme ini didapatkan hasil bahwa semua biji tumbuh dan berkecambah. Yang kedua, arah tumbuh batang yaitu berlawanan dengan titik gravitasi bumi, disebut dengan geotropisme negatif. Sedangkan arah tumbuh akar menuju ke dalam atau ke titik gravitasi bumi yang disebut dengan geotropisme positif. Berikut adalah pengamatan dari hidrotropisme dari hari pertama sampai hari ke-8. Dari pengamatan hidrotropisme yang dilakukan selama 8 hari, didapatkan bahwa yang pertama, biji kacang padi tumbuh 4 buah dan 1 buah biji tidak tumbuh. Yang kedua, pertumbuhan 4 biji ini sangat baik, dapat dilihat dari akarnya, daun, dan batangnya. Dan yang ketiga, arah tumbuh akar menuju air atau sumber air yang banyak yang terdapat di dasar gelas. Walaupun pertamanya kita mulai dengan bagian kosong di dalam gelas plastik tersebut karena air menuju ke dasar gelas. Makanya akarnya juga menuju ke sumber air yang berada di dasar gelas. Jadi, dari pengamatan tersebut dapat kita ambil kesimpulan yang pertama yaitu fototropisme, di mana fototropisme yaitu pertumbuhan tanaman yang mengarah ke sumber cahaya sebagai respon terhadap cahaya tersebut. Yang kedua yaitu geotropisme. Geotropisme adalah gerak pertumbuhan ke arah atau menjauhi tarikan gravitasi bumi, di mana gerak ke arah gravitasi bumi disebut dengan geotropisme positif, sedangkan gerak pertumbuhan menjauhi gravitasi bumi disebut dengan geotropisme negatif. Dan hidrotropisme adalah gerak pertumbuhan akar tumbuhan menuju ke sumber air atau sumber nutrisi untuk dia tumbuh. Drop it.